lagi kita di Bincang Sehat hari ini Kamis di 3 Desember 2020 dan saya Bagus yang akan coba temani suasana di pagi jelang siang hari ini. Tentunya kita akan berbincang di hari ini. Tema bahasan kita adalah pencegahan terhadap kanker payudara. Di studio sudah hadir dua narasumber kita. Ini lama tidak basuh, tapi sekarang basuh di sini ada Dr. Surya. Assalamualaikum dok, apa kabar? Baik sekali Pak Bagus. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Kemudian di samping dokter seperti biasa juga ada kembaran Bagus ya, serupa tapi sama ada Bang Nala Ginting. Ya, selamat pagi Bang Bagus. Sehat selalu. Oke. Seperti biasa juga untuk pendengar ataupun pemirsa yang menyaksikan siaran langsung kita, kalaupun ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan tema kita ataupun yang berkaitan dengan hal yang lain yang bisa berkaitan dengan Bioesa, bisa menghubungi call center pusat kita di 0811 8400 881 dan untuk Sumut Aceh di 0813 kemudian 9291 3836. Oke, langsung kalau begitu untuk mengantar jumpa kita di Bincang Sehat Bioesa, langsung ke Bang Nala dulu nih. Ya. Sebenarnya apa sih kalau bicara mengenai Bioesa dan kenapa kita harus selalu mengkonsumsi yang namanya Bioesa dan juga menyediakan selalu di kotak obat keluarga? Ya, jadi baik Bang Bagus, terima kasih. Apa itu Bioesa dan kenapa kita harus konsumsi Bioesa? Kan ini pertanyaannya Bang Bagus ya. Nah, jadi setiap hari kita perhadapkan oleh sesuatu yang namanya situasi yang banyak terpapar bakteri, terpapar virus, terpapar segala macam yang kita tanpa sadari dan kita tanpa ketahui itu masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini kita mau melihat sekarang bahwa kayak virus COVID ya, kita nggak tahu tiba-tiba ada di sebelah kita orang yang terpapar. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan tubuh kita dengan hal yang baik, dengan hal yang bagus, yang namanya kesehatan gitu ya, ataupun yang untuk membuat tubuh kita itu jauh lebih baik, ya tentunya kita akan mudah terserang. Nah, sekarang ini kami sudah istilahnya lama sekali ya memiliki yang namanya produk Bioesa. Bioesa ini terdiri dari berbagai macam sayur-sayuran, berbagai macam buah-buahan yang terkandung di dalamnya untuk kesehatan tubuh. Jadi kalau kita setiap hari makan, ya kita setiap hari makan tentu ada sayur, ada lauk, ada buah ya, ada vitamin-vitamin, ada protein, karbohidrat, lemak. Nah, sama Bioesa pun ini adalah makanan yang memang sebetulnya terpenuhi semua setiap gizi di tubuh kita untuk setiap harinya. Jadi Bioesa ini kami olah, kami kelola melalui bioteknologi ataupun fermentasi dingin ya, yang tidak ada pemanasan sama sekali ya, karena saya mau kasih tahu bahwa buah dan sayuran itu kalau dikonsumsi dengan tidak pemanasan yang terlalu berlebihan itu akan sangat baik sekali buat tubuh kita gitu ya, karena dia sudah matang di pohon, matang di tanaman itu sendiri gitu ya, jadi nggak perlu lagi banyak pemanasan. Nah, ini sangat baik sekali untuk tubuh kita. Jadi kayak misalnya kekurangan vitamin A, vitamin B, vitamin C gitu ya. Nah, ini akan dipenuhi oleh yang namanya Bioesa. Dan Bioesa ini sudah banyak sekali ya di call center kami, lalu di testimoni kami. Ini menangani berbagai macam yang namanya penyakit Bang Bagus ya, yang berbagai macam kendala di dalam tubuh kita, misalnya mah kronis, lalu kanker, lalu misalnya jantung, lalu misalnya ada ginjal, lalu misalnya ada pankreas ya, karena pankreas rusak itu akan menyebabkan diabetes gitu ya, ataupun yang batu ginjal, ataupun yang dia menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat yang menyebabkan stroke ya, lalu juga kolesterol ini juga bisa menyebabkan pompa jantung juga terhambat ya kalau aliran darahnya. Nah, ini di dalam Bioesa ini semuanya untuk memperlancar di bagian tubuh kita. Nah, karena apa? Bahannya itu alami, bahannya itu tidak ada yang murahan ya, yang tidak ada yang yang asal-asalan gitu ya Bang ya. Misalnya ya udah asal herbal ya ini aja dimasukin, ataupun kita ambil dari ekstrak ini aja, enggak. Kita asli betul-betul buah-buahan
yang masih bunder-bunder istilahnya ataupun bulat-bulat itu masuk di pabrik kami, diolah, dikelola. Ya, diolah, dikelola, lalu mereka memblender dalam satu tempat yang memang sangat besar sekali, dan itu dilakukan fermentasi ataupun pembusukan bakteri yang baik ya. Jadi mereka itu dibikin dalam kurun waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi kalau belum 6 bulan sampai dengan 1 tahun itu belum berhasil. Dan inti sarinya itu nanti kita ubah lagi mana yang ampas tidak terpakai, mana yang bau, mana yang ada rasanya, itu kita kelola di teknologi kami di pabrik di Kerawang. Jadi ini sangat familiar sekali untuk para orang tua, para anak-anak ya, para remaja dan orang-orang yang berpenyakit ataupun anak-anak balita yang memang tidak suka dengan yang namanya bau-bauan dan cairan-cairan yang pahit. Nah, BioHSA ini kami ciptakan tanpa bau, tanpa rasa. Nah, untuk apa? Untuk menangani kesehatan semua usia dari 0 sampai dengan usia lanjut itu boleh. Jadi anak-anak kan biasanya kan kalau dikasih obat ya agak-agak lari ya Bang ya, takut ya, jadi gitu ya. Padahal itu obat hanya kecil, tapi dia takutnya setengah mati gitu ya. Sama obat takut gitu. Nah, BioHSA itu untuk anak-anak itu sangat baik sekali gitu. Jadi nggak perlu takut lagi, anak-anak nggak usah ditakut-takutin. Ini obat pahit, ini obat ada rasanya atau ada baunya, enggak. Jadi ini sangat baik juga untuk pencernaan anak-anak, untuk menangani kasus yang penyakit-penyakit berat orang dewasa, lanjut usia juga. Kalau dia sudah usianya di atas 60, tentu dia akan seperti osteoporosis gitu ya, kegemukan atau kanker prostat atau kanker payudara atau kanker yang lainnya, itu sangat baik sekali gitu Bang Bagus. Oke, ya, artinya dengan mengkonsumsi jamu tetes BioHSA apalagi di masa pandemi COVID-19 ini sangat membantu sekali untuk menjaga imunitas tubuh, apa yang seperti dibilang Bang Nala tadi, karena lengkapnya kandungan dari BioHSA dari 25 macam buah dan sayur tropis asli Indonesia yang dikemas dalam satu botol kecil ya 15 ml, namun khasiat dan manfaatnya luar biasa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oke, sekarang ke Dr. Suryo. Nah, dengan tema bahasan kita nih Dok, mengenai yang namanya pencegahan terhadap kanker payudara. Sebetulnya apa sih yang dimaksud kanker payudara ini? Ya, terima kasih Pak Bagas. Jadi kanker payudara itu suatu kondisi di mana terjadi pembelahan sel-sel di payudara yang tidak terkendali, begitu. Normalnya sel-sel kita membelah ya, tapi dalam kondisi yang terkontrol gitu. Dia ada saatnya dia hidup dan juga nanti dia akan lenyap. Nah, kalau yang tidak terkendali dia itu tidak mati-mati. Jadi dia makin membanyak ya, nanti membuat benjolan, dan benjolan itu nanti makin membesar, dia menyebar kemana-mana, menekan organ-organ. Nah, itu yang bahayanya. Nah, kalau mengenai penyebabnya memang sampai sekarang dunia medis pun belum mengetahui secara pasti, baik itu kanker atau tumor atau kista ya, jadi pembelahan sel-sel yang tidak normal itu. Tetapi para ahli menenggarai itu adalah merupakan suatu interaksi dari faktor genetik atau keturunan, gaya hidup, lingkungan, dan juga mungkin hormonal. Itu yang kemudian memungkinkan terjadinya pembelahan yang tidak terkendali yang kita sebut sebagai kanker. Oke. Pada usia berapa biasanya kalau dari kasus-kasus yang ditemui Dok menyerang? Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya usia makin lanjut itu punya potensi lebih besar begitu. Tetapi ada juga penyebabnya, misalnya orang yang terutama wanita ini ya, jadi artinya yang mensnya itu mungkin terlalu dini, terlalu awal, di bawah 12 tahun, itu juga punya potensi. Nah, kemudian orang-orang yang punya riwayat keluarga yang terkena kanker payudara, demikian juga nanti wanita yang belum pernah hamil atau menyusui, itu juga punya potensi. Nah, kemudian juga yang melahirkan bayi itu di atas usia 30 itu juga punya potensi terkena kanker payudara. Demikian juga untuk wanita tuh, kebanyakan wanita ya, karena memang utamanya wanita. Itu yang menstruasinya tuh masih belum berhenti sampai usia 55 tahun. Itu punya potensi. Atau mungkin wanita yang punya terapi hormon untuk sesudah masa menopause. Kemudian juga mungkin yang punya kebiasaan itu ya, minum alkohol, itu dia punya potensi juga. Nah,
Selain juga mungkin dia kurang olahraga, kurang mandi sinar matahari, atau kurang pola makan yang sehat, itu punya potensi. Oke. Seseorang kalau bisa mengetahui dirinya apakah terkena yang namanya kanker payudara ini, Ya, itu gimana caranya itu dokter? ya memang kalau sifatnya diagnosa pasti, tentu kita nanti ke fasilitas kesehatan di mana nanti dilakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai begitu ya. Di antaranya mungkin kalau yang sangat akurat itu biopsi. Jadi misalnya kita ada curiga benjolan atau mungkin puting susunya ke dalam apa. Nah, memang kalau diagnosa pastinya itu adalah dia di biopsi, diambil jaringan kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Itu sangat akurat. Nah, tetapi sebelum itu banyak lagi kiat-kiat. Misalnya kita belum berani atau tidak ada kesempatan ke medis gitu ya, itu nanti bisa istilahnya periksa sadari ya, sadari, jadi periksa dada sendiri, dada sendiri ya. Periksa dada sendiri. Ya, itu nanti di depan kaca. Ada beberapa cara. Intinya adalah melihat apakah ada perubahan dari tekstur atau bentuk dari payudara sendiri begitu ya. Baik itu kesimetrisannya, atau mungkin ada luka-luka, atau juga mungkin pembekakan, atau mungkin ada cairan yang keluar dari puting susu. Itu menandakan ada sesuatu yang masalah di payudara, walaupun belum tentu kanker ya. Dia bisa sifatnya masih jinak, bisa juga mungkin memang ada bibit-bibit kanker. Nah, kalau memang itu sudah ada, ya tentu kita anjurkan untuk memeriksakannya ke yang profesional gitu, ke medis lah kira-kira Pak Bagus. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat Biasa. Bagus dan dokter juga Bang Nala akan kembali selepas yang satu ini. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA. Baik, masih di Bincang Sehat Biasa dan kita masih membahas tema mengenai kanker payudara. Bang Nala sekarang, Ya. kalau tadi dokter sudah mengungkap apa itu kanker payudara. Dari sejumlah kasus yang ditemui, bagaimana dengan Bio HSA kaitannya dengan kanker payudara ini? Apakah ada manfaatnya juga yang dirasakan dari yang berjalan atau diterima di call center kita selama ini mengenai Bio HSA untuk kanker payudara ini? Ya, jadi tadi dokter sudah jelaskan apa itu kanker payudara ya. Jadi memang dia pertumbuhan sel abnormal ya yang terjadi dalam tubuh. Ya, namanya abnormal berarti tidak normal seperti biasanya. Lalu aspek-aspeknya itu banyak, yaitu dia kayak misalnya perubahan genetika ya. Perubahan genetika tadi yang dokter bilang ada benjolan ya. Benjolan itu sebetulnya apa sih gitu ya? Nah, itu adalah dalamnya adalah akumulasi daripada racun-racun dalam tubuh ya. Benjolan itu makanya terjadi. Lalu yang kedua aspeknya adalah masalah kekebalan tubuh. Nah, kalau kekebalan tubuh kita yang tadi dokter bilang adalah yang banyak terjadi adalah wanita ataupun remaja putri gitu ya, terus anak-anak juga yang cepat dalam menstruasi gitu ya, di bawah 12 tahun ini juga bisa rentan ke arah sana. Ya memang kanker payudara harus disikapi dengan baik dan benar gitu ya, dan kita harus banyak membaca literasinya supaya kita tahu gitu apa yang akan menyebabkan hal yang namanya kanker payudara ini bisa terjadi. Nah, tetapi ya kami mau kasih tahu bahwa sekarang ini Bio HSA itu bisa mengatasi yang namanya kanker payudara. Kenapa saya bilang bisa? Jadi Bio HSA ini salah satunya adalah buah yang paling mumpuni untuk mengatasi kanker, yaitu adalah sirsak ya. Sirsak itu digunakan buahnya, dagingnya, dan juga daunnya ya. Nah, kita tahu bahwa sirsak itu 10.000 lebih hebat daripada kemoterapi ya. Jadi kekuatan itu 10.000 kali lebih hebat daripada kemoterapi. Artinya sirsak ini mampu ya mengalahkan yang namanya sel-sel kanker ya, sel-sel kanker ya. Karena kan kanker itu nggak bisa langsung tiba-tiba ada
di dalam tubuh gitu ya. Pertama kita harus kayak dokter tadi bilang apa tadi dok? Sadari ya, periksa diri sendiri gitu ya, dada sendiri gitu ya. Ya nggak mungkin diperiksa orang gitu bang ya. Nah itu bahaya. Nah kita perhatikan biasanya itu ada benjolan dia pertumbuhannya dari kecil ya dok ya. Dari kecil lalu bertumbuh menjadi sedang, lalu bertumbuh lagi menjadi besar. Nah ini harus mencurigai sesuatu perubahan yang terjadi. Yang saya bilang tadi perubahan genetika. Ya ada epitel mamae di dalam payudara itu akibat akumulasi racun jadinya dia membesar. Nah dia itu membesar. Nah ini yang kita harus waspadai. Nah kalau itu sudah kita waspadai tentu kita tahu cara menanganinya. Nah ada biohasa. Biohasa itu mengandung yang saya tadi katakan ada sirsak ya, buah sirsak itu lebih hebat dari kemoterapi. Nah inilah yang akan menangani yang namanya sel-sel kanker di dalam tubuh, yaitu buah sirsak yang terkandung di dalam biohasa. Dan tidak hanya buah sirsak saja gitu loh, buah-buahan lain ini juga sangat baik dan sangat bagus sekali. Ya di dalam biohasa ini ada sayur-sayuran ya yang memang banyak gitu ya, kayak sayur-sayuran itu ada toge, ada brokoli, lalu ada wortel ya, lalu ada buah-buahannya macam-macam ya, ada anggur, stroberi ya. Ini kan juga sangat baik sekali ya, yang berry-berry ini sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh kita. Dalam hal ini mengandung vitamin C yang luar biasa banyak. Nah itu yang makanya saya katakan bahwa ketika kita ada terindikasi bahwa baru terindikasi aja ya bang ya, jangan sampai stadium 4 gitu ya, mungkin masih stadium awal, stadium 1 ataupun kanker level yang pertama baru terdeteksi ini ada gitu, baru benjolan aja. Nah kita langsung minum ataupun kita langsung konsumsi yang namanya biohasa. Ini saya yakinkan kepada seluruh pemirsa kami bahwa biohasa ini cukup biohasa aja itu pasti bisa gitu ya mengatasi kendala kita oleh karena kanker payudara yang ada dalam tubuh gitu bang. Oke, ya, jadi yang namanya dalam biohasa seperti yang sudah Bang Nala bilang tadi, ini terkandung salah satunya adalah sirsak ya, yang bisa membantu mencegah yang namanya pertumbuhan sel kanker dalam tubuh kita, ditunjang dengan sayuran dan buah-buahan yang lain juga yang berkhasiat tentunya untuk merontokkan segala macam penyakit yang tanpa kita sadari juga ada dalam tubuh kita. Oke, kembali ke Dr. Suri. Ya, kalau bicara kanker payudara, dalam sejumlah kasus yang terjadi selama ini, apakah itu menyerang dua-duanya atau salah satu saja bagian dari payudara? Ya, kalau yang pasti memang satu sisi, gitu. Tetapi dia punya kemungkinan untuk menyerang sisi yang lain. Nah, oleh sebab itu yang namanya tindakan pencegahan itu selalu di semua lini itu bisa dilakukan gitu. Jadi pertama kalau memang satu sisi dia masih dini, itu secepat mungkin dilakukan tindakan pencegahan. Nah kalau sudah terasa di satu sisi memang ada, sisi yang lain pun punya potensi untuk terkena, nah itu dilakukan tindakan pencegahan lagi supaya tidak ke sisi yang lain. Ya, gitu. Tapi ada nggak dok pernah kasus dua-duanya yang kena itu? Oh ada, ya? Ada sampai orang terpaksa kemudian kedua payudaranya dioperasi radikal, semuanya diangkat. Nah itu memang untuk wanita suatu pukulan yang berat. Oke, jadi ini buat para alias perempuan ini sebisa mungkin untuk bisa menjaga yang namanya kesehatan payudaranya, dan mudah-mudahan dengan bincang-bincang sehat kita di biohasa ini bisa menjadi satu masukan tersendiri, sehingga begitu mendengar apa yang disampaikan oleh dokter, kemudian juga bersama Bang Nala, tak usah ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi yang namanya jamu tetes biohasa. Nah, Bang Nala, balik lagi. Sekarang ini kan yang namanya masa pandemik ya. Nah, kemudian juga yang namanya payudara harus dijaga sedini mungkin ya, jangan sampai yang namanya kasus ini kembali terulang dan terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh mereka para guru ini untuk bisa tetap yang namanya menjaga kesehatan payudaranya? Ya, jadi salah satu penyebab kanker tadi yang saya bilang adalah dia perubahan genetika ya. Terus racun-racun di dalam tubuh itu masuk dengan sendirinya ya. Seperti kalau kita tahu, kalau saya dulu masih suka dan hobi ya, memang hobi sampai sekarang tanaman ya Bang. Tanaman itu saya paling hobi. Nah, tanaman itu ada satu yang mungkin banyak yang sudah tahu ya. Supaya selnya bertumbuh dengan cepat itu, you kasih MSG. Ya, ini juga buat trik ya. Kalau you mau bagus tanaman gitu, kasih aja MSG. Nah,
kalau kita konsumsi MSG, ya micin dan teman-temannya itu, ya penyedap, itu juga akan mempercepat sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh kita itu berkembang. Ya, jadi kita selalu setiap hari makannya ya yang pengawet, yang penyedap, yang micin, MSG ya gitu. Nah, itu akan mempercepat yang namanya sel-sel pertumbuhan kanker. Karena dia memang itu makanannya gitu ya. Racun itu bertambah. Terus makan makanan yang mengandung racun-racun yang berat gitu ya, yang partikel-partikel berat. Itu pun juga bisa menyebabkan tubuh ini memproduksi dengan cepat sel-sel yang kanker di dalam tubuh. Nah, maksud saya untuk mengatasinya itu gitu ya, para wanita, para perempuan ini ya yang memang dia memiliki kayak ketertarikan dengan makanan-makanan yang seperti itu Bang ya, manis pedas manis pedas asam, ini yang sangat disukai para wanita ya. Kalau itu tidak disukai berarti agak aneh nih wanitanya, tanda kutip ya Dok. Nah gitu ya. Jadi artinya seperti itu, manis asam pedas. Apalagi kalau yang makanan-makanan itu kalau nggak asinnya berasa asin sekali, itu nggak akan mau gitu ya Bang ya. Kalau nggak pedas level berapa ya, level 30 gitu ya, dia nggak mau gitu ya. Padahal itu semua kita nggak tahu bahannya apakah cabai bener ataupun cabai hanya cabai ya gitu ya, atau cabai yang MSG atau yang pengawet. Nah ini kita nggak tahu. Nah ini cepat sekali tersaji, apalagi sekarang masa COVID seperti ini, orang menggunakan layanan delivery order itu kita kan nggak lihat ya mereka masak di mana gitu. Ini bukannya mau menghalangi ya ataupun membuat orang-orang tidak usah beli. Maksud saya kita harus tahu juga ya, makanan-makanan delivery ini juga mana yang sehat, mana yang baik, itu juga kita harus betul-betul selektif ya. Jangan sampai setiap kali kita mau makan delivery yang ada kita tidak tahu atau membedakan mana bahan yang MSG, mana bahan yang segar gitu. Mana bahan-bahan makanan yang memang sudah lama gitu ya. Sudah lama lalu dibekukan, lalu udah lama diolah lagi ulang, lalu dikasih lagi penyedapnya lebih enak lagi. Nah ini kita harus pahami, itu yang menyebabkan ya para wanita bisa kanker itu muncul dalam tubuh kita. Jadi hati-hati dan selalu juga waspada ya. Nah nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir lagi, karena kita sudah ada yang namanya Bioesa. Bioesa ini bisa menangani ketika kita salah dalam mengkonsumsi sesuatu, misalnya makan ini salah, makan itu salah gitu ya, ataupun racun tiba-tiba tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita. Ya udah, gunakan aja Bioesa supaya bisa menanggulangi hal-hal yang sifatnya racun dalam tubuh, gitu Bang. Oke. Kuncinya JJS ya. Iya. Jangan jajan sembarangan. Jangan jajan sembarangan. Oke, baik, jangan kemana-mana, pendengar dan pemirsa Bioesa. Kita akan kembali lagi tentunya masih di bincang-bincang sehat Bioesa selepas yang satu ini. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA. Baik, masih kita lanjut lagi bincang-bincang sehat bersama Bioesa, dan kita masih dengan tema bahasan mengenai kanker payudara. Kembali lagi ke Dokter Suryo. Dok, kalau tadi kita sudah bicara kanker payudara mengenai kasusnya adalah ke wanita terus. Nah, dari yang berjalan selama ini, pernah nggak sih ditemui kalau seorang pria itu bisa kena kanker payudara? Persentasenya gimana Dok? Ya, kalau kasusnya sih ada ya. Jadi ada, artinya tidak 100% wanita. Laki-laki pun ada kejadian tapi sangat-sangat kecil. Gitu. Kalau perbandingannya ya mungkin saya belum tahu pasti ya, tetapi artinya sangat jauh, mungkin dari 1000 kasus mungkin ada 1-2 kan begitu. Jadi memang tidak melulu untuk terjadi pada wanita, tetapi memang secara empiris di lapangan ada juga laki-laki yang terkena CA payudara, tapi sangat-sangat jarang. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk melalui call center kita dari Bu Wahyu yang menanyakan,
Saya merasakan usia saya sekarang ini apa nih? Oke, sudah 50 tahun. 50 tahun, ya. Saya merasakan ada seperti yang mengganjal di payudara saya sebelah kanan katanya, dan itu suka berasa sakit, bahkan kadang saya suka jadi kena demam gitu. Nah, apakah ini termasuk katanya gejala dari kanker payudara, Dok? Memang kalau untuk dipastikan perlu pemeriksaan penunjang yang mungkin yang lebih akurat begitu. Nah, tetapi artinya di sini bisa juga dilakukan usaha pencegahan. Jadi artinya sebelum kita ada kesempatan untuk memeriksakan ke yang paling akurat begitu, itu bisa kita lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Mungkin dia ada faktor-faktor infeksi juga terjadi, bisa juga dari peradangan, ya, bisa juga ada semacam kista ya di payudara, itu juga bisa pengaruh, bisa juga kanker pilihan terakhirnya, kemudian terakhirnya begitu. Nah itu nanti kalau belum sempat untuk memeriksakan ke yang pastinya, kemudian bisa kita terapi yang sederhana gitu ya, yang paling mudah gitu ya, seperti yang kita obrolkan sekarang ini ya. Di buah sayur itu ada juga anti kanker, anti peradangan, anti infeksi. Jadi ini bisa dilakukan begitu. Nah sambil jalan, syukur dia bisa pulih secara sempurna. Tetapi misalnya belum ada perbaikan yang diharapkan, nah sempatkanlah waktu untuk memeriksa yang lebih memastikan. Intensif ya. Okay. Nah kalau bicara mengenai kanker payudara, fakta atau mitos sih kalau selalu bahwa kanker payudara itu identik dengan adanya benjolan? Memang fase-fase awal tidak selalu benjolan. Jadi ada penebalan jaringan di dalam yang bukan berupa benjolan, tetapi perkembangannya dia nanti akumulasi dari sel-sel yang berkembang tidak normal itu membentuk benjolan. Betul. Nah itu nanti yang makin membesar. Jadi artinya di fase-fase awal tidak harus benjolan. Ya bisa hanya semacam penebalan-penebalan saja, tetapi itu bisa jadi cikal bakalnya. Cikal bakal. Kalau cikal bakal yang positif nggak apa-apa ya. Yeah. Kalau cikal bakal penyakit ini yang repot. Betul, bagus ya. Oke, ke Bang Nala, Bang. Ya. Dari sejumlah kasus yang ada nggak testimoni dari mereka yang sudah berhasil ya sembuh dengan rutin mengkonsumsi jamu tetes biasa? Ya, jadi kalau dicari testimoni tentu saja banyak ya. Kita dari tahun 2014 itu saya sudah ke lapangan juga dan sudah banyak testimoni-testimoni di lapangan itu yang mengatakan bahwa mereka sangat merasakan gitu khasiatnya dengan menggunakan Biohesa. Nah, Biohesa itu sendiri dikonsumsi kalau untuk yang kanker payudara ini bisa 5 sampai dengan 7 tetes ya. 5 sampai dengan 7 tetes 3 kali sehari, dan jangan putus-putus gitu ya. Karena banyak seperti ini memakainya. Mereka make baru 1-2 hari udah kok belum ada perubahan ya, Pak. Waduh, saya bilang gimana ya, kalau misalnya herbal itu memang tidak bisa secepat kelebat kayak obat kimia dari yang farmasi dokter gitu ya. Nah, artinya kalau dia nanti mengolahnya secara perlahan, tapi pasti. Nah, makanya kalau baru 3 hari itu masa hanya detoksifikasi ataupun pengeluaran racun-racunnya dulu. Nah, ini harus terus dulu 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sebulan, baru 2 bulan. Nah, itu nanti bisa dikonsumsi dengan baik dan itu bisa bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk pencegahan yang namanya kanker payudara gitu. Dan itu sudah banyak, Bang. Ya, kalau testimoni-testimoni sudah banyak. Apalagi kalau misalnya gini, saya sudah diangkat payudaranya, Pak, gitu ya. Tapi saya mau tubuh saya lebih sehat karena jadinya kok habis dioperasi kok tubuh saya jadi drop gitu. Oke, silakan dikonsumsi 7 tetes 3 kali sehari untuk mempercepat penutupan lukanya, gitu kan. Nah itu banyak yang datang ke kami, wah bener Pak, saya jadi lebih sehat, saya jadi lebih seger, lalu luka habis pasca operasinya juga jadi mudah tertutup dan tidak banyak infeksinya. Oh ya bagus berarti gitu ya. Nah apalagi yang masih stadium awal gitu ya, begitu tahu dia ada sedikit benjolan ataupun menuju ke arah yang namanya kanker payudara, dia konsumsi, akhirnya banyak yang mengatakan bahwa mereka sembuh, mereka teratasi dengan yang namanya kanker payudara, gitu Bang. Oke, ya. Sekarang mungkin masih banyak yang awam gitu ya. Kalau yang namanya kanker payudara, nah itu kan tadi kita hanya ngomong benjolan benar. Sebetulnya kalau sudah yang paling parah itu seperti apa sih Dok kanker payudara itu? Kalau paling parah, jadi dia sudah menyebar ke
organ-organ yang lain. Dia lewat kelenjar getah bening, dia juga lewat darah, itu nanti bisa ke paru-paru, ya bisa ke semua organ. Dan akhirnya ya nafas jadi susah, peredaran darah juga terganggu, ya akhirnya ya wassalam. Kalau yang dibilang sama Bang Lala tadi luka, Iya. luka seperti apa tuh kalau yang bisa digambarkan? Gitu? Jadi luka-luka itu nanti permukaan kulitnya biasanya awalnya begitu ya. Permukaan kulitnya bisa di daerah hitamnya puting ya, air mama gitu ya, terus jaring-jaring yang lain itu, dan lukanya memang jadi sulit sembuh. Dan kemudian menimbulkan bau karena memang terjadi proses pembusukan. Nah itu sudah stadium yang sudah cukup lanjut. Nah itu memang pengobatannya perlu waktu, usaha, dan tenaga yang lebih Gitu. besar gitu. Nah kalau seandainya di keluarga dok, di keluarga ini peran suami ya, Iya. ketika yang namanya istrinya divonis kanker payudara. Ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh suami ini supaya bisa membantu istrinya itu biar tetap semangat? Atau Ya. seperti apa? Nomor satu itu harus membesarkan hati pasangan, begitu. Jadi jangan terlihat semacam ikut putus asa, atau mungkin jadi ada tindakan yang sebaliknya ya, bukannya makin sayang tetapi jadi hamba atau mencari yang lain atau apa, itu fatal gitu. Karena salah satu faktor kesembuhan adalah kekuatan dari pikiran dan perasaan. Itu yang harus dibangun oleh lingkungan. Nah, mungkin lingkungan paling dekat ya suami, mungkin orang tua atau juga anak. Itu semua mereka harus diberitahu dan harus mensupport full. Gitu. Karena itu betul menentukan soal keparahan atau kesembuhan dari yang bersangkutan. Oke. Satu lagi ke Bang Lala, Bang. Ya. Ini Bu Yuli menanyakan, saudaranya ada yang terkena kanker payudara. Nah, saya tinggal di Sumatera Utara, nggak nyebutin di mana ya. Cuma kalau seandainya saya ingin membelikan produk jamu tersebut, bisa didapat di mana? Terus juga kemudian kalau seandainya untuk yang namanya sudah termasuk stadiumnya, ya lumayan juga katanya nih. Ya. Ini berapa tetes sebaiknya untuk mengkonsumsi biasanya nih? Ya, jadi kalau untuk memang masih stadium awal itu boleh langsung di 5-7 tetes gitu ya. 5 sampai dengan 7 tetes dikonsumsi setiap hari ya, Pagi, siang, jangan malam putus ya, jangan putus-putus. Dan itu bisa didapatkan di radio-radio streaming kita saat ini. Ya, saya mau sebutkan satu-satu nih ya. Ini yang pertama ada Radio Anugrah di Huta Ginjang, Tapanuli Utara ya, kalau untuk Sumatera Utara. Lalu Radio Cimaja ya di Rantau Prapat ya. Lalu radio lainnya itu ada di Rokan Hulu, yaitu Radio Suara 5 Luhak ya. Lalu ada Radio BBC Bagan Batu Rokan Hilir. Radio kalau di Pelalawan ya, tetap di Riau nih ya, Radio Zahra. Radio Kalista Parbaungan Sumatera Utara ya, ada di Sumatera Utara juga. Lalu untuk radio yang di Aceh, Lok Sumawe itu Radio Bujang Salim ya. Nah, lalu ada Radio Badratun Sigli Aceh ya, Radio Lauser Kota Cane Aceh Tenggara ya. Lalu kalau untuk yang daerah Jawa ya ada di Radio Kos Kuningan Jawa Barat, Radio Gaya Banjar, Radio El Sanda Jatibarang, Radio GSP Pamanukan ya, Radio LDT Jambi ini kalau di Jambi, Radio Mestong Jambi. Lalu di Brebes, Gita Lestari, Radio Saburai Lampung, Radio Prima, ya Prima FM Cilacap, Radio Gema Sonata di Cirebon, dan Radio AFB Kota Kupang NTT. Ya, jadi bisa juga dilihat nih di bawah di bawah list frame kamera kami ini ada macam-macam radionya. Silakan dicatat ataupun dilihat ya radio-radionya. Jadi bisa didapatkan di tempat-tempat tersebut ya yang sudah saya bacakan tadi ya. Lalu penggunaannya juga harus setiap hari. Kalau dia nanti di 3 hari sampai 4 hari pertama terjadi hal-hal yang misalnya sakit perut, lalu mencret, lalu misalnya pusing, ataupun misalnya kayak berkeringat gitu ya, itu tidak apa-apa karena detoksifikasi awal di 3-4 hari pertama itu seperti itu. Dilanjutkan aja gitu Bang. Oke, sebelum makan, setelah makan? Setelah makan. Setelah makan. Ya. Oke. Kalaupun seandainya masih bingung ya, ini bisa menghubungi call center di 0811 8400 881. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Bincang Sehat Biasa selepas yang satu ini.
Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA. Baik, masih kita lanjut dan kita sampai di sesi terakhir dari Bincang Sehat Biasa di kesempatan kali ini. Namun sebelum tentunya berakhir, banyak hal yang tentunya bisa kita dapatkan dari Bincang Sehat di kesempatan kali ini. Satu lagi dok, biar yang namanya kita safety, aman ya, khususnya untuk para perempuan nih, menghindari yang namanya kanker payudara. Langkah apa yang terbaik untuk mencegah supaya jangan sampai itu kejadian? Ya, terima kasih. Bagus. Jadi memang ada faktor yang sifatnya bisa dimodifikasi, ada yang tidak begitu ya. Kalau yang tidak bisa dimodifikasi, misalnya memang faktor genetik, pernah ada riwayat keluarga atau juga mungkin yang hubungan darah. Juga kemudian faktor usia memang tidak bisa dimodifikasi begitu ya. Nah, yang bisa kita modifikasi itu faktor-faktor yang bersifat sebagai kebiasaan-kebiasaan. Jadi gaya hidup dan juga mungkin pola makan begitu ya. Gaya hidup tadi orang harus lebih optimis begitu ya. Yang namanya pikiran-pikiran dan emosi-emosi negatif sebisa mungkin dinetralisir atau dihilangkan. Nah, itu caranya mudah ya. Pokoknya yakinkan saja bahwa semua organ kita bekerja secara normal begitu ya. Kalau merasakan sakit, saya sudah sembuh total. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diucapkan ke diri kita sendiri. Kemudian juga soal keseimbangan ya antara istirahat dengan kerjanya itu sangat perlu sekali. Nah, pola makan, makanlah banyak makanan yang natural, senatural mungkin, sesegar mungkin ya. Buah-buahan, sayur-sayuran itu sangat diperlukan sekali untuk pencegahan. Dan juga jangan lupa bermandi sinar matahari pagi ya, olahraga yang teratur walaupun ringan gitu, dan isu kencing buruk perlu dihindarin. Ke zaman sekarang banyak juga ya wanita yang minum alkohol atau yang merokok. Itu tolong pengaruh ya. Nah, itu tolong juga nanti diminimalisir lah kalaupun tidak bisa dihentikan, karena itu nanti sifatnya oksidannya tinggi sekali, dan itu mungkin salah satu faktor juga yang ikut meningkatkan faktor risiko terkena kanker payudara. Oke, Bang Nala, ini tadi Bang Nala kan paling hobi banget kalau bahas masalah makanan. Nah, gimana dengan makanan junk food, Bang? Ya. Anak-anak sekarang ini kan, para remaja sekarang ini paling demen banget yang cepat saji gitu. Betul. Jadi junk food itu salah satunya adalah, makanya disebut junk food, adalah makanan cepat saji. Nah, kalau cepat saji itu kan jadi cepat-cepat. Yang penting disajikan gitu ya. Ekspres. Artinya cepat saji ataupun junk food ini kan berarti dia harus dengan cepat. Artinya dia tidak akan, kalau bawang tidak akan mengupas lagi. Kalau cabai dia tidak akan memetik lagi ataupun menggiling lagi. Kalau apapun, nah akhirnya apa? Akhirnya ya dia menggunakan hal-hal yang sifatnya cepat, yaitu MSG, penyedap, perasa gitu ya. Nah, ini sangat baik, tidak baik sekali buat tubuh kita. Nah, apalagi kalau yang memang dia sudah teridentifikasi yang namanya kanker ya. Kanker apapun itu atau penyakit apapun itu. Begitu sudah ada indikasi bahwa tubuhnya ada sedikit penyakit, ketika kita kasih junk food ataupun fast food ataupun makanan-makanan yang cepat saji terlalu banyak, ini akan cepat mempercepat pertumbuhan, kayak misalnya kayak kanker payudara ya, kanker payudaranya akan lebih cepat gitu ya. Nah, makanan-makanan yang seperti itu ya harus memang dihindari, Bang, gitu ya. Jadi apalagi yang bisa dimakan, Pak, gitu loh, banyak ya. Kita tidak akan mati gitu kan kalau tidak makan junk food gitu ya. Kita masih banyak yang beraneka ragam makanan di Indonesia ini gitu ya, mulai dari ubi, singkong gitu ya, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ini semua ya memang orang Indonesia sih, Bang ya, kalau belum ketemu nasi katanya belum makan gitu ya. Jadi memang seperti itu. Kadang-kadang
Ya nggak salah sih, nggak salah. Dan sampai hari ini saya ya alhamdulillah masih makan nasi bang. Ya nggak ada makan yang lain. Dan yang penting makanan-makanan yang memang mengganggu proses kesehatan kita ya ditiadakan gitu ya. Termasuk yang tadi siap saji tadi ya. Jangan apa-apa delivery order. Ya masak sendiri kan sekali-sekali itu butuh juga ya. Itu kan refreshing juga bang. Gitu. Oke, ya kita sampai di pesan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Suryo keterkaitan dengan bahasan kita kali ini. Iya. Terima kasih Pak Bagas. Jadi memang kata kuncinya adalah soal gaya hidup dan juga pola makan yang sehat. Ya. Dan itu perlu dilakukan secara istiqomah ya, secara terus menerus. Dan satu hal ya, mungkin kalau yang lebih khusus lagi ke payudara wanita, memang perlu kita periksa dada sendiri begitu, itu perlu dilakukan ya. Biasanya di waktu mandi begitu ya, nanti bisa lihat di depan kaca ya, kalau tidak ada mungkin dipakai kaca untuk melihat apakah ada sesuatu yang sifatnya tidak normal gitu ya. Terasa benjolan atau jadi berubah posisinya, tidak simetris atau apa. Nah, itu yang perlu perlu diperiksa. Begitu ada terasa sesuatu yang kurang normal begitu ya. Nah, itu memang kalau memungkinkan segera periksa ke yang profesional, yaitu ke medis begitu. Yang lainnya ya tentunya pamukasnya adalah doa ya. Doa yang khusus bahwa kita mudah-mudahan dihindari dari gejala-gejala yang mungkinnya tidak kita inginkan. Oke, Bang Nala mau menambahkan khusus dari BioHSA sendiri apa yang disampaikan? Jadi tetap jaga kesehatan ya, tetap makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat, yang tentunya makanan-makanan yang kita jaga kualitasnya dengan cara kita mengolah sendiri ya, kita mengetahui sendiri. Lalu yang pasti terus gunakan BioHSA jamu tetes setiap hari, jangan pernah bolong-bolong kalau memang lagi ada penyakit yang menyerang gitu ya, diminum, baik itu yang 3 tetes untuk penjagaan, baik itu yang 5 tetes untuk yang ada penyakitnya, ataupun di atas 5 tetes sampai dengan 7 tetes yang memang betul-betul sudah kronis. Ya, jadi pastikan setiap hari ada BioHSA paling tidak di kantong saku baju kita. Jadi aman setiap saat, gitu Bang. Oke, ya baik. Dan sepertinya Bagus hanya ingin mengingatkan saja bahwa ini produk ya bisa didapatkan juga di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia, atau dengan radio yang bermitra dengan jamu biasa. Dan kalau masih ragu juga atau masih mau bingung tanya-tanya, bisa hubungi call center kita ya, jangan takut, bisa langsung hubungi call center kita di 0811-8400-881. Oke, sepertinya sampai di sini dulu bincang sehat BioHSA menemani suasana sahabat semua ataupun pendengar semua yang menyaksikan melalui Facebook BioHSA ataupun lewat radio streaming kesehatan Indonesia. Bagus, dokter dan Bang Nala pamit dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan.